Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran Excel kita. Nah, di video kali ini kita bakal sama-sama belajar bagaimana sih cara membuat tombol interaktif. Nah, tombol ini digunakan untuk pindah-pindah halaman. Kalau misalnya kita biasa pindah halaman itu dengan mencet sheet yang ada di sini ya, yang ada di pojok kiri bawah ini. Sekarang kita bakal bikin tombolnya itu berada di sebelah sini misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ini kita harus kasih perhatian lebih dulu. Sebenarnya tombol ini tuh sama saja fungsinya dengan nama-nama sheet yang di sini yang biasa kita klik-klik ini. Hanya saja ini variasi. Jadi teman-teman boleh pakai ini, boleh enggak. Ini karena untuk kita pembelajaran bersama, jadi kita nggak ada salahnya untuk belajar sama-sama. Nah, bagaimana sih cara membuat tombol interaktif antar halaman? Pertama, pastikan dulu kita sudah memiliki setiap halamannya. Di sini kita dalam file ini kita sudah memiliki 3 sheet atau 3 halaman. Yang pertama ada penjualan, berisikan tentang seperti ini. Kemudian ada stok, berisi juga tentang seperti ini, dan ada pegawai, berisi tentang seperti ini. Nah, ini database-nya yang simpel-simpel aja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bikin tombol interaktifnya. Caranya bagaimana? Pastikan dulu setiap sheet itu sudah diberi nama. Karena untuk mempermudah kita dalam membuat tombol interaktifnya. Pokoknya kasih nama dulu aja. Baru setelah itu kita masuk ke menu yang ada di sini teman-teman ya. Ada di insert. Teman-teman pilih insert. Kalau misalnya masih ada di home, teman-teman pencet insert, kemudian pilih illustration, kemudian pilih shape. Nah, kita misalnya pengen bikin tombol berbentuk persegi. Jadi kita pilih yang persegi aja misalnya seperti ini. Nah, habis itu baru kita bikinkan tombolnya di sini. Nah, kita klik kiri dan tahan. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin bentuknya proporsional, pencet shift. Jadi dia bentuknya persegi antara panjang dan lebarnya. Kalau misalnya tidak pengen sesuai atau proporsional, teman-teman tinggal pas shiftnya. Jadi dia bisa bikin persegi panjang. Nah, kita tekan shiftnya biar dia jadi kotak yang rapih atau yang proporsional. Nah, setelah itu baru kita kasih nama tombol ini. Misalnya kita pengen kasih nama sesuai yang ada di sini, yaitu penjualan. Penjualan. Nah, habis itu kita pengen bikin lagi tombol untuk stoknya. Nah, kita tinggal copy aja atau duplikat, Ctrl D misalnya. Nah, seperti ini. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, kalau tadi penjualan, sekarang kita masuk ke stok. Stok seperti itu. Kemudian kita pengen bikin lagi misalnya untuk pegawai. Karena di sini ada pegawai, kita tinggal duplikat lagi aja. Nah, kita taruh sebelah sini. Seperti itu. Pegawai. Nah, teman-teman bisa pakai bentuk persegi seperti ini atau bentuk yang lainnya, misalnya bentuk lingkaran atau apapun itu. Nah, sekarang kita pengen rapihkan dulu tombolnya ini. Misalnya kita pengen si penjualannya ini atau tulisan penjualannya pengen ada di tengah-tengah. Ini kita tutup aja dulu. Nah, seperti ini. Kita pengen ada di tengah-tengah, berarti kita pencet yang sebelah sini. Habis itu kita pengen ada di tengah itu, tinggal kita rapihin aja. Nah, kita pergi ke sebelah sini untuk dia menaruh ada di tengah-tengah. Misalnya yang stok juga, kita blok dulu, kemudian kita pilih middle align, kemudian kita pilih lagi center. Nah, yang pegawai juga pilih middle align, kemudian kita pilih center. Kalau misalnya kurang gede, teman-teman bisa rubah hurufnya, fontnya ya, ukurannya. Kita gedein dulu biar enak dilihat, pakai 14 aja cukup. Nah, sebenarnya seperti ini sudah bisa atau hampir jadi teman-teman tinggal menghubungkan caranya agar kita klik ke penjualan, dia akan membuka sheet penjualan. Kalau kita misalnya klik stok, maka dia akan membuka sheet stok atau halaman stok seperti itu. Dan kalau pegawai berarti kita tetap ada di sini. Nah, caranya kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih link. Nah, ini ada link ya teman-teman. Jadi klik kanan, pilih link. Habis itu kita pilih ke place in this document, karena kita pengen merubah antar halamannya itu masih ada dalam satu file, berarti kita pilih yang ini aja. Nah, karena tadi kita pilih yang penjualan ini sesuai dengan judulnya, berarti kita pilih halaman penjualan, kita tekan OK. Nah, seperti itu. Kemudian yang stok, kita bisa lakukan hal yang sama, klik kanan, kemudian pilih link, kemudian kita pilih place in this document, karena dokumennya masih ada satu file, kita pilih stock. Oke, seperti itu. Nah, yang pegawai juga sama, klik kanan, kemudian pilih link, kemudian kita pilih sheet pegawai.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita klik ini, dia kan sudah berubah ya kursornya tuh. Jadi, dia bentuk tanda tangan itu. Kita bisa klik, kalau kita klik dia bakal berubah ke penjualan. Sekarang teman-teman lihat ya tabelnya seperti ini. Ini kan yang tabel pegawai ya. Nah, kita klik ke penjualan, dia tiba-tiba langsung berubah ke yang ada di sebelah sini seperti itu. Kemudian kalau kita pilih stok, kita klik stok misalnya. Tadinya tabelnya seperti ini, kita klik seperti ini, dia berubah langsung ke tabel yang seperti ini, atau dia masuk ke sheet yang ada yang stok itu. Yang pegawai juga sama. Nah, yang pegawai kenapa nggak berubah? Karena dia tetap ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita klik pegawai ya dia sudah ada di sheet yang ini. Nah, kita pengen bikin lagi yang penjualan di sini, bagaimana caranya teman-teman sama lakukan hal yang sama. Jadi misalnya di sheet penjualan itu pengen dikasih tombolnya lagi di sebelah sini, atau misalnya di halaman stok itu pengen kasih tombol yang sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama ketika melakukan pembuatan tombol di sheet seperti ini. Jadi teman-teman yang bisa klik seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Ini hampir sama sebenarnya, fungsinya seperti kita ngeklik di sini aja, hanya saja di sini variasi aja biar lebih interaktif. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.